Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Baik, Pak. baik, Kabarnya Pak. baik, Sehat, Pak. sehat. Oke, puji Sehat, Tuhan. Terima Pak. kasih ya. Semua kita diberkati Tuhan dalam keadaan sehat. Nah, meskipun pertemuan kita masih secara daring, Bapak harap bagi anak-anak Bapak tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M ya anak-anak Bapak dimanapun berada, pada saat apapun kondisinya, yang paling utama tetap kita harus menjaga jarak dengan menggunakan maskernya. Ya, jadi pelajaran kita saat ini yaitu dari tema 4 globalisasi dengan subtema 2 globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran 3. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini ya. Tujuan pembelajaran kita sudah nampak tujuan pembelajaran kita? Belum, Pak. Belum. Masih tema. Oh, udah, Pak. Oke, Udah. sebelum Bapak menanyakan ke tujuan pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Roginta Hadir, Pak. hadir. Sinaria, Hadir, Pak. Widya, Hadir, Pak. Rosmawati belum bergabung ya? Mungkin anak Bapak itu Zoom-nya ya, link Zoom kita mungkin masih belum dapatnya atau mungkin kuota paketnya belum dilengkapi ya. Padahal pemerintah sudah memberikan. Oke. Bagi anak-anak Bapak sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ini menganut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo, siapa dulu yang bawa doanya? Ayo, siapa dulu? Coba Ibu, coba itu dulu. Widya, ayo pimpin doa kita nak. Berdasarkan Iya, Pak. masing-masing. Ayo, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak Bapak meskipun kita belajar secara daring ya, anak-anak Bapak masih taat dalam beragama. Nah, bagaimana kecintaan kita terhadap bangsa dan tanah air kita? Ayo siapa dulu kita bernyanyi kebangsaan dulu lagu nasionalisme. Siapa anak Bapak yang bisa? Siapa yang bisa memandu kita untuk bernyanyi nasionalisme? Sinaria, silakan nak, apa lagu nasionalisme kita yang kita nyanyikan di pagi ini supaya kita semangat, belajarnya tumbuh. Ayo, apa nyanyi kita? Ayo teman-teman, kita bernyanyi satu nusa, satu bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih anak Bapak.
Berarti anak Bapak ini masih cinta terhadap negara kita. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi kita. Di dalam materi kita yang saat ini ada tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu nanti anak-anak Bapak akan menyimak video tentang hemat energi listrik. Nah, bagaimana cara kita untuk menghemat listrik dengan mandiri. Nah, setelah kita menonton video, mungkin anak-anak Bapak sudah sering melihat poster. Bagaimana nanti kamu akan mendesain sebuah poster supaya orang tua, keluarga kita, bahkan masyarakat tahu tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, sembari itu, nanti di pembelajaran kita ini ada teks mengenai hemat energi listrik. Bagaimana, apa yang bisa anak didik kami rangkum, apa yang dapat kamu sampaikan, itu nanti. Nah ya, dari teks itu nanti akan dibaca secara tepat, kemudian anak didik Bapak dapat menyampaikan atau merangkai informasi penting dari teks itu dengan tepat. Nah, selanjutnya ya anak Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini Bapak ingin menampilkan sebuah gambar. Ya, Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Nah, dari gambar ini ada 5 kegiatan di rumah Joanne. Kegiatan di rumah Joanne ini adalah sekitar pukul 11 siang. Nah, ada aktivitas di situ. Silakan anak-anak Bapak. Ayo. Apa yang kamu lihat di dalam gambar itu? Ayo, Bapak kasih waktu 5 menit. Kira-kira apa yang ada di gambar itu? Orang, Pak. Ada orang di situ. Iya, 1 orang. Oke, memang itu adalah Joanne. Nah, tapi kamu amati dulu gambar itu. Si Joanne itu di gambar pertama itu ada apa? Di gambar kedua itu dia ada apa? Di gambar ketiga ada apa? Di gambar keempat itu dia sedang ngapain? Di gambar kelima itu ada apa? Karena ini materi kita adalah berkaitan dengan energi listrik. Apa aktivitas yang dilakukan Joanne pada pukul 11? Ayo diamati dulu gambarnya. Ayo anak-anak Bapak, silakan diamati. Sudah dapat kira-kira apa di gambar itu? Kipas Pak. Lagi tidur di situ, Pak. Di tempat tidurnya ada lagi tidur. Ada lemari di situ. Oke. Bapak mau tanya. Apa Ada lampu. yang kamu pikirkan tentang gambar di samping? Ayo, setelah kamu amati, apa yang kamu pikirkan? Dari gambar 1 kan, Pak? Ya. Dari semua gambar Ada. itu disimpulkan. Ayo, apa yang kamu pikirkan? Oh, kalau di gambar 1 ada di situ anak perempuan yang lagi tidur di tempat tidur. Ya. Nah, gambar 2 ada di situ lagi belajar, lagi megang komputer. Iya. Gambar 3 lagi ngapain itu ibu-ibu ya Pak? Lagi mandi atau gimana Lagi itu Pak? berdandan, Bu. Oh, Lagi berdandan. Lagi sikat gigi di kamar mandi. Ya. Ayo, ada lagi? Yang nomor 4 lagi memasak. Ya. Yang nomor 5 TV nyala, lampu nyala, kipas angin nyala, tapi nggak ada orang di situ nonton. Oke. Ada yang bisa menambahkan lagi? Dari anak Bapak, Widya atau Sinaria, ada yang menambahkan jawaban dari temannya Roginta? Ada? Di Anak gambar Bapak? 1 Pak ada apa? Lampu. Di gambar 2 ada
yang laptop di situ, Pak. Iya. Iya, di gambar ketiga orang yang lagi gosok gigi. Iya. Di gambar 4 itu ada lagi memasak, ada kulkas di situ, Pak. Iya. Di gambar 5 ada kipas angin, ada gambar telepon dan televisi, Pak. Oke, terima kasih anak Bapak Sinaria ini sudah mulai, sudah pandai dia melihat gambar dengan jeli, ya. Nah, kembali Bapak sampaikan dari gambar itu anak-anak Bapak semua gambar kelima itu menggunakan lampu, ya. Adanya penggunaan arus listrik. Padahal suasana rumah itu adalah sudah pukul 11 siang. Nah, dia pada saat di kamar juga lampu menyala, mungkin dia di ruang belajar menggunakan laptop atau komputer dan lampu juga menyala, bahkan di kamar mandi juga lampunya menyala, pada saat memasak juga ibunya lampu menyala, kulkas hidup, dan di ruangan tamu juga ada tape recorder, ada kipas angin, ada televisi, dan ada lampu yang menyala. Nah, dari kelima gambar ini, ruangan manakah yang paling boros? Ayo, anak Bapak dulu, Widya menjawab. Ruangan mana, Nak, yang paling boros Ruang ini? 5, Pak. Ruangan berapa, Nak? Ruang 5, Pak. Ruang 5. Ruang Iya, 5. bagus sekali. Ruang 5 adalah ruangan yang paling menggunakan listrik yang boros. Nah, menurut anak Bapak, apa akibat jika boros listrik? Ayo, apa akibatnya? Kalau kita boros menggunakan listrik, akibatnya apa? Pembayaran listriknya Mahal. besar, Pak. Pembayaran listriknya mahal. Oke, ada yang lain? Ayo, ada yang lain anak Bapak? Selain listriknya mahal, ayo. Apalagi? Ayo. Ayo, apa? Nah, menjadi pertanyaan Bapak. Tadi kalian sudah berpikir itu adalah listrik, ya. Pemborosan listrik tadi menurut anak Bapak Widya itu di gambar nomor 5. Nah, sekarang menurut kamu, Nak, menurut anak-anak Bapak, apa dampaknya dari hidup boros menggunakan listrik? Ayo, apa dampaknya? Ayo, kita kembali. Ini pembelajaran kita ini sangat apa ini ya? Untuk kehidupan kita, berhemat di sisi ekonominya, di sisi listriknya, dan menjaga keselamatan. Ayo, apa menurut kamu dampaknya dari sikap boros listrik ini? Ayo. Ada yang bisa, anak Bapak? Ada yang bisa? Kira-kira apa? Ayo, anak-anak Bapak. Nah, Bapak akan menyampaikan ini akibat atau dampak dari hidup boros menggunakan listrik, yaitu apa? Ekonomi akan menipis. Yang kedua adalah apa? Ayo, akan Pak, izin Pak. Iya, ada apa, Nak? Oh, teman kita tadi Pak, Ibu Rosmawati mau masuk Pak. Nggak bisa masuk, harus hostnya Bapak. Oh ya, terima kasih anak ya. Tunggu ya. Iya Pak. Oke. Mana Ros? Sudah masuk dia? Mana Ros? Sudah gabung? Masih di jalan ini. Udah gabung dia? Gabungkan dulu Pak dia ke kelas kita Pak, biar Ya, sudah saya gabungkan. Ibu teman kita Ros. Ibu Ros, udah hadir? Iya, sudah masuk. Sudah masuk? Sudah Udah bergabung? masuk dia. Pak. Belum?
Sudah Udah, masuk, Pak, Pak. udah. Sudah. Oke. Tadi dampaknya kalau kita sikap boros listrik yang paling utama itu adalah menyebabkan kebakaran di rumah ya, korsleting listrik. Maka selain itu juga akan mempengaruhi ekonomi keluarga ya, pembayaran listrik. Mungkin anak-anak Bapak mau itu orang tua di rumah ya, cerita mama dengan Bapak, Pak listrik udah dibayar atau belum? Nah, itu menyangkut daripada materi, ya, menyangkut dari keuangan. Nah, tadi Bapak sudah kirim ada sebuah video di WA grupnya, ya, di WA grup kita Bapak sudah kirimkan video. Nah, itu bagaimana cara kita untuk menghemat listrik. Di situ ada Bapak kirim tentang penghematan listrik, ya. Tentang penghematan listrik, bagaimana di situ ada Bapak kirim, ya. Jadi dari video itu Bapak langsung simpulkan bagi anak-anak Bapak, marilah kita berhemat energi listrik dimanapun. Jadi anak-anak Bapak contohnya tadi pagi jam 5 sudah bangun ya, jam 5 bantu ibu memasak, membersihkan rumah. Nah, apabila matahari sudah terbit pukul 6, lampu yang sudah atau ruangan yang sudah disinari oleh cahaya matahari, lampunya dipadamkan supaya terjadi hemat listrik. Ini anak-anak Bapak. Nah, sekarang ini Bapak akan tampilkan ini. Sudah lihat ini? Sudah ada nampak? Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak, sudah. Ini berhemat listrik. Bagaimana cara kita menghemat listrik tadi? Bapak sudah sampaikan. Kalau ruangan itu sudah kosong, lampunya kita padamkan. Apabila kita meninggalkan rumah, segala kegiatan yang berhubungan dengan listrik kita padamkan. Menghindari apa? Kebakaran atau korsleting listrik di dalam rumah. Ya, ini dia caranya. Nah, berikutnya di dalam menghemat energi listrik. Ini ada. Ayo coba kamu amati gambar ini dulu. Ayo, ini gambar apa ini? Ini adalah poster. Kenal poster anak-anak Bapak? Kenal poster? Anak-anak Bapak kenal poster? Halo, anak-anak Bapak? Halo? Halo, anak-anak Bapak? Anak-anak Bapak? Ya, Loh. Pak. Dengar? Dengar, Pernah dengar kata Pak. poster? Pernah, Pak. Gambar-gambar ya, Pak. Iya. Nah, di sini ada poster ya mengenai hemat listrik. Itu ada pohon digambar bola lampu. Nah, ada juga seperti ini posternya. Ayo hemat energi sekarang juga. Kita diajak melalui poster-poster kita akan mengajak ya bagaimana caranya menghemat listrik. Ini kalau kita lihat bola lampu di atas dunia. Seluruh satu dunia ini seluruh lapisan manusia menggunakan listrik. Bahkan tumbuhan dan hewan juga membutuhkan listrik. Ini dia ya. Nah, kalau begitu, nah di dalam bukumu itu ada teks. Mengapa harus hemat energi listrik? Ayo, buka bukunya dulu. Mengapa harus hemat energi listrik? Ini dia. Nah, nampak? Sudah nampak tampilannya di Sudah, handphone Pak. kamu, anak-anak Bapak? Sudah, Mengapa Pak. hemat energi listrik? Ayo. Nah, sekarang Bapak kasih waktu bagi kita membaca sekitar 3 menit mengenai mengapa berhemat listrik. Ayo, mengapa harus hemat listrik? Ayo, silakan
anak-anak Bapak dibaca. Ya, dibaca. Itu. Nah, sudah siap anak Bapak membacanya? Sudah? Nah, oke. Dampaknya cara kita menghemat listrik sudah ada di situ. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Contoh sederhana yang bisa kita lakukan dalam menghemat listrik. Yang pertama di situ apa katanya? Pilih peralatan hemat energi. Hemat energi. Iya, yang kedua apa? Pahami lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang dari sini ya, Bapak akan mengajak kita dulu bernyanyi. Kita bernyanyi dulu, ayo jangan bosan. Kamu ini listrik, kok Bapak ini membahas listrik? Apa sih manfaatnya bagi kita listrik? Kita kan masih SD kelas 6. Ayo kita bernyanyi dulu. Ini Bapak sudah buat. Kira-kira apa nyanyi kita? Kita nyanyi apa? Ayo. Nyanyi apa kita? Apa nyanyi kita? Ayo. Ayo. Kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari. Pakailah hemat energi. Buka jendela. Cahaya masuk, udara segar. Matikan listrik. Matikan jika tak digunakan. Jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari stop kontak. Gunakan alat berdaya kecil. Lepaskan kabel jika selesai. Hematlah listrik. Hemat listrik, hemat energi. Hematlah listrik. Menghemat listrik, menghemat energi. Oke, sudah dengar anak-anak Bapak lagunya? Sudah dengar? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. sekarang kita masuk ya ke lembar kerja anak didik Bapak atau peserta didik LKPD. Bapak kan sudah bagikan LKPD-nya di grup WhatsApp kita, iya kan? Nah, di situ ada tugas kita yang Bapak buat tugasnya secara berkelompok ya. Nanti ini kita bagi 4 kelompok aja. Ya, kita bagi 4 kelompok. Nah, nanti masing-masing anak-anak Bapak buat kelompok Zoom-nya, Bapak akan masuk. Kira-kira apa yang akan anak didik Bapak kerjakan di dalam LKPD itu. Ya, oke. Kita buat dulu grupnya. Nah, di dalam grup itu nanti di dalam LKPD itu harapan Bapak bagi anak-anak Bapak, kamu itu bisa menuliskan hal-hal penting, ya, hal-hal penting dalam bentuk diagram. Nah, contohnya
itu dari buku kamu, ya. Kalau kamu buka buku kamu itu ada teks. Nah, teks itu tadi hemat. Mengapa kita harus hemat listrik, ya kan? Itu kan ada apanya, waktunya. Jadi di dalam teks itu, ya, dari paragraf 1 itu apa topik masalahnya? Dari paragraf 2 apa? Dari paragraf 3 apa? Dari paragraf 4 apa yang menjadi topiknya. Nah, setelah itu anak Bapak nanti Bapak akan melihat masuk ke grup Zoom-nya masing-masing. Kira-kira anak Bapak sanggup nggak membuat sebuah poster? Nah, tadi Bapak sudah menayangkan beberapa poster tentang hemat energi listrik. Jadi ini juga harapan Bapak, ya, bagi anak-anak Bapak nanti sudah bisa membuat posternya. Nah, kemudian nanti setelah kamu selesai membuat poster, selesai membuat paragrafnya, kita kembali bergabung. Anak-anak Bapak pasti akan mempresentasikan, iya kan? Hasil kerjanya, menunjukkan posternya bagaimana, kira-kira bagaimana, apa yang menarik, itu dia. Nah, jadi ini anak-anak Bapak, ya, Bapak silakan untuk bekerja. Ayo kembali ya, buat kelompok grupnya masing-masing. Bapak akan masuk, dikirim aja link Zoom-nya kepada Bapak ya, biar Bapak masuk. Oke, anak-anak Bapak, mengerti anak-anak Bapak? Kita ini Mengerti, Pak. diajak untuk bekerja kelompok, membentuk kelompok ya. Oke. Kita bentuk kelompoknya masing-masing dulu ya, silakan. Bapak apa dulu ini ya? Silakan anak Bapak. Sudah? Sudah ada? Ini kita nggak rekaman lagi ya? Masih rekaman ini Bapak Ibu? Siap. Oke. Anak-anak Bapak, kita kembali bergabung di dalam grup Zoom kita ini ya. Kembali Bapak akan menampilkan buat kita seluruhnya anak-anak Bapak ya. Nah, di dalam tadi setelah Bapak lihat anak-anak Bapak itu sudah melakukan kerja kelompoknya dengan baik, berdiskusi dengan baik, menggambar posternya dengan serius. Ada yang hanya menggunakan pensil, ada yang menggunakan krayon, ya, dan berbagai macam alat. Nah, terima kasih buat anak-anak Bapak. Bapak ini sungguh bangga ya, kreatif anak Bapak. Nah, yang berikutnya Bapak harapkan bagi anak-anak Bapak ya, hasil diskusinya tadi mengenai teks, mengapa kita harus hemat energi listrik, dan posternya itu bisa dipresentasikan ya, dipresentasikan di dalam kelompok kita ini, di dalam grup kita ini. Nah, harapan Bapak apa? Supaya kita saling berbagi informasi ya, berbagi informasi tentang apa-apa intisari yang didapat temannya dari teks tersebut. Nah, setelah anak didik Bapak nanti mempresentasikan, kita akan kelompok yang lain silakan menanggapi. Ayo ditanggapi hasil presentasi temannya itu. Kira-kira menurut kelompok lain itu bagaimana? Kira-kira menurut si kelompok si Widya itu gimana kerjanya si kelompok Roginta?
Nah, kelompok Roginto juga menanggapi bagaimana kerja kelompok Widya dan kelompok Sinaria dan kelompok Rosmawati. Ini perlu untuk apa? Untuk saling membuka pengetahuan lebih maju lagi, lebih baik lagi. Anak-anak Bapak, harapan Bapak di sini supaya berpikir kritis, berpikir dengan cara maju. Nah, di dalam nanti diskusi kelompok persentasenya nanti harapan Bapak hanya satu. Ya, harapan Bapak hanya satu. Jangan terjadi pertengkaran atau sering ini kesalahpahaman antara kelompok satu dengan kelompok lain sehingga terjadi apa? Pertengkaran, ya. Jangan lagi. Nah, oke. Kemudian harapan Bapak ya bagi anak-anak Bapak ini juga nanti dalam hal persentase itu baiklah ya bagaimana cara mempresentasikan yang baik dan benar. Oke, kita persentase ya sudah bisa dipresentasikan anak-anak Bapak? Sudah bisa? Sudah? Iya, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, dari persentase yang sudah anak Bapak sampaikan tadi dari kelompok Sinaria, kelompok Roginta, kelompok Widya, dan kelompok Rosmawati semua adalah baik, ya baik-baik semua. Bapak salut. Berarti ini anak-anak Bapak ini paham tentang menganalisa permasalahan, ya masalah-masalah di setiap paragraf. Berarti di pembelajaran sebelumnya mengenai paragraf, anak Bapak ini sudah pandai semua ini ya. Mudah-mudahan ini tetap diberkati Tuhan, diridhoi ya, tetap diberikan kesehatan meskipun kita tetap daring. Nah, anak Bapak sudah bagi di grup WA kita itu ada tugas ya, tugas kita mengenai tema 4 subtema 2 itu sudah Bapak bagikan di grup kita. Silakan anak-anak Bapak mengerjakannya dengan baik. Nah, sebelum Bapak melanjutkan atau memberikan materi yang berikutnya, Bapak mau berikan kesempatan untuk anak Bapak. Ayo, ada yang mau bertanya atau pendapat anak-anak Bapak mengenai materi kita ini bagaimana? Ayo, dari Sinaria. Menurut Sinaria, pembelajaran mengenai hemat energi ini bagaimana, Nak? Ayo. Sangat menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya. Menurut kamu Widya, ayo jangan senyum-senyum. Menurutmu bagaimana, Nak? Iya, Pak, menyenangkan, mudah dipahami karena ada nyanyinya juga, Pak. Jadi nggak bosan. Ya, oke. Nah, kita buat suatu kesimpulan dari materi kita ini ya, bahwasanya menghemat energi itu sangat menguntungkan bagi kita, menjaga keselamatan, menghemat uang ya. Ini selain itu juga kita bisa dengan penuh semangat ya, penuh dengan semangat. Nah, di akhir apa ini setelah kita Bapak simpulkan tadi bahwa berhemat energi itu sangat memberikan manfaat yang begitu luar biasa bagi kita. Kita bernyanyi dulu. Ayo, apa nyanyi kita? Ayo, kita nyanyi apa? Nyanyi lagu daerah, nyanyi lagu nasionalisme, bagaimana? Ayo, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita ini, kita bernyanyi dulu. Ayo, apa nyanyi kita? Ayo, siapa dulu yang bawa nyanyi kita? Rosmawati bisa bawa nyanyi kita. Kita nyanyi apa, Rosmawati? Ayo, Nak. Kita nyanyi apa, Nak? Rosmawati, anak Bapak Rosmawati. Anak Bapak Rosmawati. Dibuka dulu, Nak, mikrofonnya. Dibuka dulu, nggak kedengaran suaranya.
Iya, Nak. Kayaknya jaringan itu, Pak. Nggak kedengaran suaranya, Nak. Atau Roginta dulu, Roginta. Ayo, Roginta. Bawa nyanyi kita, Nak. Roginta. Roginta. Apa Iya, nyanyi Pak. kita? Apa nyanyi kita? Ya, Ayo. Bu. Halo, Bu. Halo, Bu. Selamat pagi ya, Bu. Terputus-putus suara Bapak, Halo, jadi Bu. nggak Halo. jelas. Nah, kita nyanyi apa? Pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita tutup dengan doa. Kita nyanyi apa? Ayo. Mariam Tomong, Pak. Tahu lagu Mariam Tomo? Tahu? Anak-anak Bapak tahu nyanyinya? Tidak ada yang tahu. Ayo yang lain. Lagu-lagu nasional, ayo. Halo, halo Bandung. Supaya semangat ya. Bisa? Bisa, Pak. Nyanyi halo, halo Bandung. Kita nyanyi halo, halo Bandung ya. 1, 2, 3 ya. Halo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah Lama beta. lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Ya, baik-baik Ya, Pak. Bapak. Sebelum Bapak meninggalkan ruangan, silakan anak Bapak Rosmawati dipimpin doa, anak. Kita berdoa, ayo. Oke, terima kasih buat anak Bapak Rosmawati. Sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan pertemuan kita besok lagi dengan pembelajaran 5 ya anak-anak Bapak ya. Nanti tetap dibaca bukunya di rumah. Besok nanti Bapak akan kirim link Zoom kita untuk besok. Kembali ke grup kita. Besok Bapak harapkan semua bergabung ya anak-anak Bapak. Sampai sekian, Bapak sudahi dengan selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya. Halo. Udah dipanggil aku?